pemirsa kanal Filsafat Universitas Gadjah Mada. Tema kuliah hari ini adalah tentang kritik poststrukturalisme terhadap pendekatan multikultural. Kita akan memulai mereview teori-teori multikultural atau teori liberal yang kita kenal, sebelum pada sesi selanjutnya akan melihat seperti apa kritik poststrukturalisme terhadap teori-teori multikultural itu. Pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan multikultural atau pendekatan liberal? Pada intinya, pendekatan multikultural menekankan dua hal. Yang pertama adalah politik universal yang antara lain misalnya memberikan hak atau kesempatan kepada setiap warga negara untuk ikut dalam pemilihan umum, untuk mengambil keputusan dalam perkara-perkara publik secara bersama-sama. Ini yang dimaksud dengan memberikan hak persamaan politik formal kepada setiap warga negara. Jadi setiap warga negara memiliki hak yang setara atau yang sama terhadap hak-hak politik mendasar ini. Tapi yang kedua yang terkait dengan politik universalisme ini adalah ide tentang persamaan kesempatan. Intinya adalah bahwa semua jabatan atau posisi pemerintahan, jabatan publik itu terbuka bagi semua warga negara. Jadi tidak boleh ada diskriminasi karena ras, karena agama, karena suku, warna kulit, orientasi seksual, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam pengertian politik universalisme ini, warga negara dianggap memiliki konsepsi kebaikan yang berbeda satu sama lain, dan negara harus netral terhadap berbagai konsepsi kebaikan atau conceptions of the goods yang dimiliki oleh warga negara itu. Nah, di dalam tradisi multikultural, pendekatan ini juga mendapat kritik, dan karena itu muncul alternatif atau cara berpikir multikultural yang lain yang menekankan pentingnya memberi perhatian kepada perbedaan, kepada keunikan. Yang idenya muncul dari pengertian bahwa misalnya politik universalisme dalam bentuk persamaan kesempatan saja tidak memadai untuk memastikan keadilan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Jadi penting memberikan perhatian pada keunikan setiap warga negara. Keunikan harus direkognisi atau diakui. Jadi identitas kelompok atau individu itu perlu mendapat pengakuan dari negara. Mereka harus mendapat kesetaraan, mendapat diperlakukan secara sama dan setara. Nah, pandangan liberal yang seperti ini pada intinya adalah melihat identitas sosial dari setiap warga negara itu sebagai sesuatu yang statis dan tidak berubah. Identitas dilihat sebagai sesuatu yang terlihat atau ada dalam dirinya sendiri. Nah, pada titik inilah teori poststruktural masuk, karena poststruktural tidak melihat identitas sebagai sesuatu yang statis dan bisa dilihat dalam dirinya sendiri, tetapi sebagai sesuatu yang ditentukan oleh interaksi dengan sesuatu yang lain. Jadi menurut teori poststruktural, rekognisi tidak mencukupi karena kelompok yang direkognisi ternyata bisa tetap diperlakukan secara tidak adil. Contohnya misalnya warga kulit hitam di Amerika telah direkognis, tapi secara statistik hak dan martabat mereka dalam struktur yang rasial itu tetap menjadi warga negara kelas 2. Nah, seperti halnya identitas-identitas dari kelompok minoritas di Indonesia misalnya, problem rekognisi juga kemungkinan
tidak bisa hanya dianggap sebagai jalan keluar. Jadi menurut pendekatan poststruktural, problem identitas bukan hanya problem rekognisi, tapi juga problem kekuasaan. Menurut pendekatan poststruktural, multikulturalisme atau pendekatan liberal ini gagal menjawab persoalan identitas yang terkait dengan hierarki dari sosial yang tidak adil. Jadi poststruktural melihat bahwa pendekatan multikultural gagal melihat relasi kekuasaan, gagal karena identitas pada dasarnya selalu dikonstruksi melalui hubungan-hubungan kekuasaan atau relation of power. Jadi hierarki ketidakadilan sosial kemudian tidak bisa dibahas atau diselesaikan dengan baik oleh teori-teori multikultural menurut pendekatan poststruktural. Jadi poststrukturalisme kemudian menyajikan cara pandang baru dan pendekatan baru dalam melihat problem-problem identitas dan problem ketidakadilan sosial yang muncul dari isu-isu identitas dan perkembangan masyarakat yang majemuk. Terima kasih atas perhatiannya.